Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat materi, nikmat yang paling penting tentu saja adalah nikmat iman dan Islam. Semoga kita mampu istiqomah menjaga iman dan Islam ini sampai akhir hayat kita, menjemput ajal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, ahli bait, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas al-Islam, di atas as-sunnah hingga hari kiamat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram li Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita masih akan membahas hadis yang pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bagian awalnya. Ini ada beberapa perkara yang kemudian disebut di dalam hadis ini, yakni tentang perkara-perkara yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 perkara pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Perkara yang pertama yakni innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian uquqal ummahat, berdurhaka kepada ibu-ibu kalian. Ini sudah kita bahas cukup panjang pada pertemuan yang lalu. Intinya adalah bahwa sebagai seorang mukmin tidak boleh kemudian kita melalaikan, melupakan jasa dari kedua orang tua kita, wabil khusus seorang ibu. Ada kaitannya dengan hadis yang pertama di dalam Kitabul Jami', di dalam bab yang kedua ini, yakni babul birri wassilah, yang sebelumnya sudah kita bahas, yakni tentang pentingnya menyambung silaturahim, tentang pentingnya menjaga silaturahim. Dan tentu kita sudah bahas yang namanya silaturahim itu adalah sambung ikatan kepada siapa yang memiliki kekerabatan dengan kita. Siapa lagi yang paling dekat, yang paling berhak untuk mendapatkan upaya untuk sambung silaturahim selain orang tua kita, wabil khusus ibu kita. Jangan sampai kita sambung silaturahim dengan kerabat yang lain, tetapi dengan orang tua sendiri, dengan orang tua kita kemudian kita melalaikan hak-haknya. Kalau kita jadi orang mampu misalnya bisa berinfak, bisa bersedekah, menyantuni kerabat-kerabat kita, menyantuni saudara-saudara kita, apalagi kemudian bisa menyantuni orang di luar kerabat, di luar keluarga, tapi kepada kedua orang tua lupa dia menyantuni. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebut perintah tentang infak, perintah tentang sedekah, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Qul, katakanlah kepada mereka, ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan-kebaikan itu, falil walidaini wal aqrabin, ila akhir ayat. Yang pertama kata Allah, maka berikanlah kepada kedua orang tuamu, baru kemudian kepada kerabatmu. Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memperhatikan orang tua.
Maka sedekah terbaik adalah sedekah kepada kedua orang tua. Kalau kita sedekah kepada orang tua itu banyak keutamaan. Yang pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala sambung silaturahim. Yang ketiga, pahala berbakti kepada kedua orang tua. Itu luar biasa. Terlebih kalau itu adalah seorang ibu. Sampai adalah seorang ulama salaf mengatakan ridhauka sirru tauqifi, ridhauka sirru taufiqi. Kata beliau bahwa ridhamu wahai ibuku, ya, ridhamu wahai ayahku, ridhauka au ridhauki, ridhamu wahai ibuku, sirru taufiqi, rahasia adalah merupakan rahasia kesuksesanku, rahasia keberhasilanku. Seorang anak yang hendak berhasil dalam segala hal, yang mau berhasil dalam belajar, dalam pendidikan, yang mau berhasil sukses dalam pekerjaan, dalam perniagaan, dalam usaha, dalam karir dan lain sebagainya, maka rahasianya adalah pada kedua orang tua mereka, terutama kepada ibu. Bagaimana bakti kepada orang tua memudahkan jalan kita untuk mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Itu jemaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan yang pertama kemarin, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Diharamkan bagi kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Kita lanjutkan malam hari ini yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wa'dal banat, dan membunuh anak-anak perempuan. Ini merupakan kebiasaan masyarakat jahiliyah di masa dulu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Orang-orang jahiliyah, khususnya kaum Quraisy di Mekah pada waktu itu, ada beberapa kebiasaan, dari beberapa kabilah. Ini tidak semua, ya. Sebenarnya ini bukan adat kebiasaan semua kabilah di Mekah, tidak. Hanya sebagian kabilah dari masyarakat jahiliyah di Mekah pada waktu itu yang punya kebiasaan ini, yakni mereka kalau punya anak perempuan yang lahir, maka mereka merasa malu, sehingga bahkan sampai membunuh anak-anaknya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, ya. Mereka membunuh anak-anaknya. Ada yang dibunuh baru lahir langsung dikubur hidup-hidup. Ada yang nunggu agak besar sedikit. Itu bagaimana orang-orang jahiliyah dahulu menguburkan atau membunuh anak-anaknya. Yang semacam ini sebenarnya, dan hadis ini menjadi relevan sampai hari ini karena perbuatan semacam ini masih saja terjadi sampai hari ini. Ya, bukan hanya perempuan, kalau sekarang laki-laki pun ada. Keseringnya kita mendengar berita-berita yang mengerikan, ditemukan bayi di sungai, ditemukan bayi di kardus, kadang di kantong kresek. Ya, itu terjadi hari ini. Maka pesan Nabi ini tentu sangat relevan masih dengan keadaan masyarakat pada hari ini. Kalau jahiliyah dulu, zaman orang-orang Quraisy yang dibunuh anak perempuan. Zaman Fir'aun, kejamnya Fir'aun, yang dibunuh anak laki-laki, anak perempuan dibiarkan. Ya. Sekarang bukan lagi anak laki, bukan lagi anak perempuan. Kadang belum ketahuan laki perempuan aja sudah dibunuhnya. Apa? Diaborsi, ya. Hasil hubungan gelap. Bahkan kadang-kala ada sebagian, bahkan mungkin yang tujuannya ya karena nggak pengen punya anak, begitu saja diaborsi. Bukankah itu sama dengan perbuatan kejahatan, kekejian yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa dulu? Sama hari ini juga terjadi. Sama haram juga melakukan aborsi bayi yang ada di dalam kandungan walaupun belum lahir, haram hukumnya. Kecuali dalam keadaan darurat. Nah, dalam syariat dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Aborsi itu haram hukumnya sama dengan pembunuhan kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya si ibu ini bisa terancam kematian, maka boleh melakukan aborsi. Itu pun ada syaratnya. Syaratnya janinnya belum berusia 120 hari atau 4 bulan.
Karena hadis Nabi SAW menyatakan kalau janin sudah usianya itu 120 hari, maka pada waktu itu ditiupkan ruh. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang proses pertumbuhan janin di dalam perut. Kata Nabi SAW, hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud, muttafaqun alaih, sahih, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yauman. Sesungguhnya kalian itu kumpulkan di dalam perut ibu kalian itu 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalik, kemudian menjadi alaqah itu selama 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithlu dzalik, kemudian jadi mudghah 40 hari juga. Tsumma yab'atsullahu ilaihi malakan bi arba'i kalimat. Kemudian setelah 40 hari berarti 40 kali 3 120 hari alias 3 bulan alias 4 bulan, maka diutus kepada kalian, kepada manusia yang ada di dalam perut, di kandungan ibunya itu, malaikat untuk menetapkan kepadanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya kemudian tadi sudah tumbuh menjadi mudghah, lalu kemudian dicatatkan fayuk tabu amaluhu wa ajaluhu wa rizquhu wa syaqiyyun aw sa'idun, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amalnya, ajalnya, rizkinya, apakah dia nanti mendapatkan kesengsaraan atau kebahagiaan. Tsumma yunfahu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di usia sudah lewat dari 4 bulan. Kalau sudah lewat 4 bulan berarti sudah ada rohnya. Sudah ada ruhnya, maka tidak boleh dilakukan aborsi kalau si janin ini masih dalam keadaan hidup, ya. Tidak boleh dilakukan aborsi dengan alasan apapun. Kalau darurat boleh di bawah 120 hari atau di bawah 4 bulan. Itu kalau darurat, karena belum ditiupkan ruh. Kan manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, baru disebut manusia. Sudah disebut manusia kalau sudah ada rohnya. Maka lewat dari 120 hari ditiupkan ruh, sudah jadi manusia. Walaupun keadaan darurat tidak boleh diaborsi. Tapi ini mengancam jiwa. Ibunya nanti terancam bahaya, bisa meninggal kalau dia tidak digugurkan. Loh, masa hidup ibunya harus mengorbankan nyawa anak-anaknya? Diibaratkan kita orang tua, anak, ibu, bapak naik perahu sama anak-anaknya. Lalu perahu ini oleng di tengah laut, kelebihan muatan, kelebihan beban. Kalau ini tidak dibuang salah satu, maka semua akan tenggelam. Apakah jadi dibolehkan membuang anak di lautan demi untuk menyelamatkan nyawa orang tuanya? Kan tidak boleh. Sama itu juga, kalau sudah ada nyawa di dalam kandungan ibunya tidak boleh diaborsi, walaupun dalam keadaan yang katanya darurat. Ikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini ya. Ini tidak boleh kemudian juga bermudah-mudah. Sekalipun kemudian dalam keadaan darurat ada syarat-syaratnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita bisa lihat bahwa hari ini banyak juga terjadi perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yakni mereka tidak menginginkan anak-anak perempuan mereka. Apa sebab mereka tidak menginginkan anak-anak perempuan mereka? Mereka marah, mereka jengkel kalau kemudian lahir anak perempuan. Kalau anak laki-laki hadir, mereka bahagia. Apa sebabnya? Yang pertama, sebab takut kalau membuat susah keluarga. Anak perempuan nanti lahir membiayai, ngasih makan dan sebagainya. Sementara anak perempuan ini tidak bisa diharapkan. Kalaupun sudah kuat, sudah dewasa, sudah balik, tidak bisa membantu orang tua bekerja. Itu pikiran orang jahiliyah itu seperti itu. Membebani aja. Kasih makan capek-capek, nggak bisa memberikan keuntungan. Kalau anak laki-laki, investasi. Dikasih makan, dia besar, nanti besar juga bisa membantu kehidupan orang tua, bisa bekerja, jadi dapat keuntungan. Itu satu. Yang kedua, orang-orang jahiliyah beranggapan kalau mereka punya anak perempuan itu tidak menambah kehormatan keluarga.
Karena orang jahiliyah dulu, orang-orang Arab dulu sering kalau ada permasalahan seringkali diselesaikan dengan berperang misalnya. Maka jumlah anak laki-laki itu menjadi kebanggaan karena pasukan makin banyak. Kalau punya anak perempuan, pasukan nggak nambah, malah bikin beban. Nanti kalau perang ditawan itu perempuan. Begitu dalam anggapan orang-orang jahiliyah, sehingga mereka tidak menginginkan anak perempuan. Kalau anak laki-laki hebat, melanjutkan keturunan, mewariskan tahta misalnya begitu. Kalau dia raja, mewariskan bisnis, kalau orang tuanya mungkin bisnis dan lain sebagainya. Intinya dianggap anak laki-laki membawa kehormatan, sedang anak perempuan hanya memberikan beban dan kesialan. Itu menurut pandangan orang-orang jahiliyah. Ya, nanti di akhirat mereka ini akan didatangkan, anak-anak yang sudah dilenyapkan oleh orang-orang jahiliyah di masa jahiliyah dulu, dikubur hidup-hidup, dihadirkan nanti di akhirat, diadili. Nanti mereka akan bertanya, mengapa dibunuh? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan nanti di hari kiamat itu ada masa di mana bayi-bayi perempuan ini akan bertanya kepada orang tua mereka, sebab apa, alasan dosa apa sehingga mereka harus dibunuh. Ini nanti diadili. Jangan kira selesai begitu saja. Maka orang-orang yang atas alasan mungkin karena hubungan gelap, karena alasan bermacam-macam sampai mengaborsi anaknya dan lain sebagainya, itu nanti di akhirat mereka akan datang anak-anak itu, dosa apa saya sampai harus kemudian diperlakukan seperti ini, ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang jahiliyah itu kalau mereka punya anak perempuan, mereka marah mendengar kelahiran anak perempuan. Jadi mereka itu kalau pas istrinya sedang dalam proses persalinan, di luar itu harap-harap cemas, ya, khawatir ini anak saya laki-laki atau perempuan, ya. Kalau orang normal kan yang dikhawatirkan tentu yang penting bagaimana orang tua, si ibu dan anaknya ini selamat. Kalau ini mereka anaknya laki-laki atau perempuan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Jika salah seorang di antara mereka diberikan kabar yang mestinya jadi kabar gembira, diberitahu tentang kelahiran anak, ternyata kabarnya adalah kelahiran anak perempuan, maka wajah mereka itu menjadi hitam karena saking marahnya, bukan merah lagi. Kalau merah, lebih merah lagi kan jadi hitam. Kan kalau zona masih bagus itu hijau katanya, kalau bebas itu kan bebas penyakit. Nanti agak parah sedikit ada bahaya kuning. Nanti naik lagi jadi oranye. Naik lagi jadi zona merah. Kalau merah udah pekat, bukan merah lagi, hitam, zona hitam kan gitu ya. Ini orang-orang kafir nih, bapak-bapak orang-orang jahiliyah ini kalau dengar anaknya perempuan wajahnya hitam, bukan lagi merah. Orang kalau marah kan merah, ini hitam. Saking marahnya. Karena saking marahnya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fitrab. Maka dia pun menghindar bertemu dengan kaumnya, maka dia bingung apakah anak perempuannya akan dibiarkan hidup sementara ia dalam keadaan hina, ataukah begitu lahir dipendam di tanah oleh mereka. Nah, begitu lahir langsung, aduh gimana ini. Sebenarnya sisi kemanusiaan, fitrahnya orang tidak akan tega melakukan itu, tapi karena budaya itu sudah mengakar, rasa malunya itu sudah tidak tertahan, ya, akhirnya mereka melakukan perbuatan keji yang semacam itu. Nih, ya, mereka kalau dapat anak laki-laki senang, merasa mulia, tapi kalau dapat anak perempuan begitu luar biasanya merasa hina. Hari ini pun jamaah yang dirahmati Allah, banyak juga masih orang yang punya persepsi semacam ini. Suami merasa bangga kalau istrinya melahirkan banyak anak laki-laki, tapi begitu anak perempuan sampai ada yang alasan kawin lagi gara-gara cari anak perempuan misalnya. Ya kalau kawin lagi sih
Kalau dalam syariat masih diperbolehkan jatah laki-laki kan 4 itu dalam koridor syariat masih boleh lah ya kan. Tapi kalau sampai kemudian diceraikan, kamu kuceraikan karena anakmu perempuan terus, padahal sudah 9 Pak dikasih anak, anaknya perempuan semua, diceraikannya istrinya gara-gara mau anak laki-laki, katanya cari istri yang lain. Ada yang seperti ini kan, mungkin tidak dikubur hidup-hidup seperti jahiliyah. Ini lebih buruk lagi, diterlantarkan sama ibu-ibunya ya. Atau misalnya dia punya istri lebih dari satu, istri yang satu melahirkan anak perempuan, istri yang satu melahirkan anak laki-laki. Akhirnya terjadi ketidakadilan. Istri yang melahirkan anak laki-laki, wah, disayangi, diberikan perhatian lebih, sementara istri yang melahirkan anak perempuan saja tidak disantuni atau dicuekin, diterlantarkan. Jadi tidak adil. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang ta'addud atau berpoligami nanti dalam keadaan tidak adil, ketika bangkit nanti dalam keadaan miring mereka. Dalam keadaan miring. Ya kira-kira kalau sekarang kita umpamakan seperti orang stroke tuh, jalan tuh. Begitulah orang yang tidak adil ketika berta'addud. Nah, hati-hati sekarang kalau ada bapak atau seorang ayah, seorang suami yang kemudian merasa marah ketika, merasa tidak puas ketika mendapatkan anak perempuan, pengennya dapat anak laki-laki. Ingin anak laki-laki boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kemudian mengabaikan anak perempuan, tidak mensyukuri anak perempuan. Ya. Kenapa? Sebab karena itu takdir Allah. Allah kan yang menetapkan seorang itu diberikan anak laki-laki atau perempuan. Maka siapa yang merasa, wah, saya belum beruntung, misalnya kok anaknya ini anak yang kelima Pak, lahir lagi apa? Perempuan. Waduh, Anda belum beruntung, coba lagi, misalnya begitu. Merasa tidak beruntung, udah kayak undian digosok tuh aja lagi kan. Merasa tidak beruntung, padahal tetap yang diberikan oleh Allah pasti kebaikan, rezeki dari Allah pasti kebaikan, beruntung dia. Kan gitu. Tetap beruntung. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak demikian dengan orang-orang jahiliyah. Kalau sekarang ada laki-laki yang berpersepsi seperti itu, bahwa mulia itu hanya dengan anak laki-laki, berarti perilakunya adalah perilaku jahiliyah. Sikapnya adalah sikap jahiliyah. Maka jahiliyah itu tidak berhenti setelah Nabi wafat, setelah Nabi diutus, tidak, tapi kejahiliyahan itu akan terus ada. Abu Jahalnya mungkin sudah mati, tapi kader-kader Abu Jahal itu akan terus ada, akan lahir. Itu mereka orang yang diantaranya salah satu sifatnya adalah tidak bersyukur ketika diberikan anak perempuan. Ya, padahal di dalam Al-Quran, padahal Islam ini datang justru memberikan kabar gembira bahwa wanita juga bisa mulia sebagaimana laki-laki, punya kesempatan yang sama, punya derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama-sama mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, justru yang seperti ini ya, kenapa itulah orang-orang di masa itu disebut sebagai orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Salah satunya ini berpikirnya tidak lengkap, tidak berpikir dengan benar. Dipikirnya mulia itu hanya dengan anak laki-laki. Dia berpikir anak perempuan tidak membawa kemuliaan. Padahal dia juga sebagai laki-laki dulu dilahirkan oleh perempuan. Kalau dia nggak ada perempuan, mana bisa dia lahir? Bagaimana mungkin lalu dia membenci perempuan, menganggap perempuan tidak mulia? Kalau dia tidak dirawat oleh perempuan, mana bisa? Walaupun anggaplah misalnya wanita yang penting melahirkan, habis itu ayahnya yang merawat. Bisakah ayahnya merawat anak? Mungkin ada, tapi 1001 bapak yang bisa merawat anak itu dengan benar dari kecil itu. Kalau ibu merawat, insya Allah dengan fitrahnya luar biasa. Nah, itu salah satu sikap jahiliyah. Ya. Justru di dalam Islam, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa wanita ini punya keistimewaan, punya kemuliaan tersendiri. Satu tadi ya, para wanita ini nanti akan menjadi ibu yang akan melahirkan generasi kita juga. Ya.
Ibu yang akan melahirkan generasi penerus. Nabi SAW juga mengabarkan kabar gembira tentang keutamaan orang yang punya anak perempuan. Yang punya anak perempuan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'alu. Suatu ketika masuk ke rumah kami, datang ke rumah kami, kata Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita, seorang ibu yang membawa dua orang anak perempuan. Kemudian tas'alu falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin fa'ataituha. Ya, fa'ataituha iyyaha, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka si wanita ini meminta sesuatu, minta makan. Rupanya mereka orang susah, pengemis. Aisyah radhiyallahu anha, ini rumah tangga Nabi juga bukan rumah tangga orang kaya. Kata Aisyah, saya tidak punya makanan, tidak punya apapun kecuali sebutir kurma. Dan aku berikan sebutir kurma itu kepadanya. Faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha. Tsumma qalat fakharajat. Kemudian ibu itu membagi dua kurmanya tadi, diberikan kepada dua anak perempuan. Setelah itu dia pergi. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu. Kemudian setelah itu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitram minan nar." Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Atau di dalam riwayat yang lain, surga bagi sang ibu, atau Allah telah membebaskannya dari api neraka. Anak perempuan ternyata menjadi benteng api neraka bagi orang tuanya. Nabi menyebut khusus bagi anak perempuan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Man kana lahu thalathatu banatin fa sabara 'alaihinna wa at'amuhunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nari yaumil qiyamah." Barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan lalu ia bersabar atas mereka, diberinya anak-anak perempuannya ini makan, diberinya minum, serta memberi pakaian kepada mereka dari kecukupannya, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat nanti. Ini keutamaan punya anak perempuan. Anak laki-laki yang disebut, ya, khusus ini anak perempuan, kekhususan ini anak perempuan. Ya. Hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Barang siapa mengayomi 2 anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Lalu kemudian Nabi menggabungkan jari-jari jemari beliau begini. Siapa yang mengayomi atau mengurus 2 anak-anaknya, anak perempuannya hingga dewasa, maka nanti di hari kiamat bersamaku seperti ini, dekat, kumpul sama Nabi, bertetangga nanti dengan Nabi, dekat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang nggak pernah ketemu Nabi, kata Nabi, mau kumpul sama Nabi gampang. Punya anak perempuan 2, dirawat sampai dewasa. Nanti di hari kiamat di surga nanti bersama dengan Nabi kayak begini. Dekat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang dimaksud merawat ini menunaikan hak-haknya, kasih makan, ya. Ini jadi kabar gembira, Bapak nggak usah sedih. Yang dikasih anaknya udah 3, udah 4 perempuan semua, alhamdulillah. 2 aja. Nabi begini, kata Nabi. Ya. Ya, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan, laki-lakinya disebut. Anak saya laki-laki semua 3 lagi. Gitu ya. Belum dapat keutamaan ini. Tapi tentu ada keutamaan yang lain walaupun tidak disebut. Semua itu ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengayominya, mengurus, memberikan hak-haknya, hak-hak, diberikan makan, diberikan sandang, diberikan papan tempat tinggal, diurus sampai dewasa, diberikan pendidikan, diurus, dipahamkan agama. Itu maksud mengayomi hingga dewasa. Kalau dewasa dinikahkan, carikan lelaki yang saleh untuk dinikahkan, itu selesai tugas.
tugas seorang ayah. Kalau sudah bersama suaminya, jadi tanggung jawab suaminya sampai suaminya mati atau suaminya mengembalikan. Siapa tahu barangkali di perjalanan rumah tangga mereka ada masalah, dikembalikan kepada orang tua, kembali lagi orang tua haknya. Tidak bisa, kamu udah nikah nggak bisa lagi sama bapak nggak bisa ngurus kamu. Tidak, kembali lagi, bersyukur, alhamdulillah, berarti Allah Subhanahu wa taala mau kasih bonus lagi, ngurus anak perempuan lagi, dihijab dari api neraka, kan begitu. Itu keutamaan anak perempuan. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW ketika mengatakan bahwa siapa yang punya 3 anak perempuan lalu dicukupi anak perempuannya, menyayangi mereka, maka Nabi SAW mengatakan wajabat lahul jannah albattah, maka baginya wajib mendapatkan surga. Nabi bilang kalau punya tiga anak. Sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, kalau 2 bagaimana? Kalau 2 boleh ya, gitu, nawar rupanya para sahabat. Kata Nabi SAW, ya 2 juga bisa, kata Nabi SAW. Bahkan ada riwayat yang lain mengatakan bagaimana kalau 1, kan begitu. Maka Nabi SAW mengatakan kalau 1. Ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kemudian demikian mulia orang tua yang punya anak perempuan? Karena memang besar tanggung jawab punya anak perempuan. Anak perempuan itu mulia, menjaganya lebih susah daripada anak laki-laki, merawatnya lebih susah daripada anak laki-laki, modalnya juga lebih besar daripada anak laki-laki, makanya pahalanya juga lebih besar daripada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki bapak bisa belikan 1 sarung, itu sudah cukup untuk memberikan sandang buat dia, tutup auratnya kan. Yang penting tutup dari pusar sampai ke lutut, sudah cukup kan? Sudah cukup. Kalau perempuan mana cukup? Bapak belikan kolor sama anak laki-laki sama kaos oblong, selesai, bisa dia keluar. Tapi kalau anak perempuan mana bisa? Tutup auratnya, pakai jilbab, ya kan? Rapat. Nggak bisa bapak-bapak. Nah, ini bapak-bapak yang ingkar, khianat terhadap tanggung jawab kalau anak perempuan sama anak laki-laki disamakan. Gimana itu? Anak laki-laki dibelikan kolor sama kaos oblong, sama anak perempuan juga kolor sama kaos oblong. Katanya adil, bukan. Justru ini bukan adil namanya, zalim ini. Karena si anak ini, anak perempuan, wajib bagi orang tuanya untuk menutup auratnya. Ya, orang tuanya, terutama ayahnya tentu saja yang punya tanggung jawab. Memelihara anak perempuan, dijaga dari fitnah. Oh, anak laki-laki keluar rumah sendiri, aman insya Allah. Nggak ada yang sweet-sweet, nggak ada yang tangkap-tangkap. Kalau bapak punya anak gadis, keluar rumah, semua mata tertuju padanya. Kata Nabi SAW, kalau wanita itu keluar, maka syaitan itu akan mengikutinya, akan menghiasinya, nanti digoda. Jaganya lebih susah, maka pahalanya lebih besar. Ibarat bapak dikasih sebongkah berlian sama sebongkah batu, Pak. Ya. Mana repot ngurus sebongkah berlian sama sebongkah batu? Ngerepot ngurus sebongkah berlian daripada sebongkah batu. Sama-sama sebongkah. Jangankan sebongkah, kita punya 1 red batu, taruh aja di samping rumah tuh, kehujanan, kepanasan, dibiarkan aja. Kalau punya berlian, kira-kira apakah ditaruh di depan rumah? Enggak. Disimpan. Di mana simpannya? Bukan lagi di dalam rumah, di dalam kamar, dalam kotak, disimpan dalam laci. Kalau perlu istri juga nggak tahu. Ya, kita aja yang tahu. Saking berharganya. Yang berharga memang susah menjaganya. Bisa nggak punya berlian mahal, taruh di rumah nggak dikunci rumahnya? Ayo kita jalan pengajian, nggak tenang pengajian kayak begini. Sholat pun di masjid nggak khusyuk. Aduh, gimana tadi perhiasan tadi disimpan? Kenapa mahal? Yang mahal memang susah menjaganya. Mungkin juga mahal menjaganya, tapi juga yang didapatkannya juga tinggi nilainya. Begitu anak perempuan di mata agama kita, di mata Islam. Allah dan Rasulnya mengangkat derajat para wanita, di mana ketika itu bukan hanya di Mekah pada waktu itu, bukan hanya di Arab, di seluruh dunia wanita diperlakukan seburuk itu, diperlakukan sangat rendah, sangat hina, tidak ada bedanya dengan barang yang diperjualbelikan. Maka diangkat derajat wanita. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai lagi sisa-sisa jahiliyah ini ada di dalam diri kita. Mungkin kita tidak bunuh, tapi mengurangi syukur punya anak perempuan. Syukur dengan syukur yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini memiliki
keutamaan, kemuliaan yang besar bagi orang tua yang dititipi oleh Allah amanah berupa anak perempuan. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya uraikan. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada salah dan khilafnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.